Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 19 Agustus 2024. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 19 Agustus 2024, diambil dari Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan ini, melakukan dan mengajarkan kasih. Melakukan dan mengajarkan kasih. Menarik kalau kita masih mengingat tentang kedatangan Yesus ke dunia ini yang dihubungkan dengan hukum Taurat atau hukum dari Allah. Yesus datang bukan untuk menghapuskan hukum itu, tetapi untuk memenuhinya. Atau membawa makna yang sebenarnya dari hukum Taurat itu dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, setiap orang diajak untuk melakukan dan mengajarkannya. Karena dalam segala hal, manusia harus mencari kehendak Allah dan mempersembahkan hidupnya untuk menaati kehendak Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip penghormatan bagi Allah serta penghormatan dan perhatian yang baik kepada sesama manusia dan juga kepada diri sendiri. Seharusnya itulah yang dipenuhi dalam kedatangan Yesus ke dunia ini, yaitu melalui kenyataan hidup. Yesus telah mengajarkan dan menunjukkan bagaimana atau apa makna atau yang dimaksud dengan penghormatan kepada Allah dan pemberian perhatian yang lebih baik kepada sesama manusia. Dan inilah yang disimpulkan sebagai berikut. Memberikan kepada Allah penghormatan yang menjadi hak Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Lalu memberikan kepada manusia apa yang menjadi haknya, yaitu belas kasihan, sikap yang penuh kasih, mengisi kehidupan, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita petik dari perenungan kita terhadap firman Tuhan hari ini? Pertama, agar kita menyadari bahwa ada kesinambungan antara masa lampau dengan masa sekarang ini. Karena apa yang ada pada sekarang ini, hal itu muncul atau tumbuh dari masa lampau. Karena itu, masa kini dengan masa lampau sebaliknya
tidak boleh dipertentangkan. Kalau kita mempertentangkan, justru kita kehilangan masa depan itu. Yang kedua, setiap orang di antara kita harus belajar tentang apa yang benar dan yang salah menurut ajaran firman Tuhan. Dan sejalan dengan itu, setiap orang di antara kita belajar dari ketidakmampuan kita, belajar tentang kekurangan kita, belajar tentang keterbatasan kita dalam memberi respon terhadap perintah Tuhan. Mau belajar tentang diri kita yang berdosa dan juga kelemahan kita dan ketidakmampuan kita lainnya untuk menaati firman Allah. Disinilah kita semua terpanggil untuk tidak menghancurkan atau melupakan masa lalu, namun membangun sesuatu yang baru berdasarkan masa lalu tersebut. Itu artinya bahwa kita selalu memperoleh hikmat dari masa lalu itu. Yang ketiga, menyadarkan dan mengingatkan kita tentang kekristenan kita atau nilai dari kekristenan kita sendiri. Seperti pada zaman Yesus, maka haruslah dikatakan saat ini, kebenaran kita orang Kristen haruslah melampaui kebenaran yang dimiliki oleh orang Farisi dan para ahli Taurat di zaman itu. Intinya di sini Bapak, Ibu dan saudara-saudara adalah kasih. Dan kasih inilah yang memotivasi kita sebagai orang Kristen dalam segala pikiran ataupun tindakan kita. Kita mesti menunjukkan rasa syukur kita akan kasih Allah yang dilimpahkan bagi kita setiap hari. Jadi, menunjukkan ucapan syukur karena kasih Allah kepada kita yang dilimpahkannya. Yesus sendiri telah mengatakan bahwa kasih Allah jauh melebihi hukumnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara, marilah kita dalam hidup ini merespon atau menjawab kasih Allah yang telah kita terima itu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, dan juga terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar atau renungkan. Berkatilah firman-Mu bagi kami Tuhan, kiranya kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka, kiranya mereka memperoleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya mereka boleh menerima pemulihan dan kesembuhan. Tetapi juga terutamanya Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup. Biarlah mereka boleh memiliki pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menolong mereka masing-masing. Tuhan, hari ini kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan membawa sukacita bagi kami semua dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.